Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semua? Kiranya kita semua dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Lose Resti bersama dengan Enzo, dengan Sergio. Iya. Nah, sebelum kita mengawal ibadah kita, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing dan bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Tuhan berkati awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini dan berkenan di hati-Mu. Terpujilah di nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Yesus Berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, tak ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Nah, adik-adik di rumah, saatnya kita tiba untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersembahkan persembahan kita, memberikan persembahan kita ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji
semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Losarani dalam firman Tuhan hari ini. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Kau sudah memelihara kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga Losa yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi agar Losa dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang menaati Allah yang setia. Kita akan belajar melalui kitab Ezra pasal yang pertama dan pasal yang ketiga. Nanti adik-adik bisa membacanya di rumah bersama orang tua adik-adik. Kita akan mempelajari dari suatu masa ketika umat Allah pergi meninggalkan kota mereka, dan Allah berjanji kepada mereka untuk mengembalikan mereka ke tanah air mereka setelah mereka meninggalkan kota mereka selama 70 tahun. Nah, adik-adik masih ingat cerita beberapa minggu yang lalu bagaimana Allah menghukum orang-orang Yahudi, menghukum umatnya ketika mereka tidak taat, tidak setia, dan tidak patuh kepada Allah. Allah membuang mereka ke tanah Babel. Tetapi Allah berjanji kepada mereka untuk mengembalikan mereka kembali ke tanah air mereka. Nah, adik-adik, Allah menepati janji-janjinya itu. Kores, raja Persia yang berkuasa saat itu, ingin agar orang-orang Yahudi kembali ke kota mereka. Maka ia menuliskan sebuah pengumuman. Di dalam pengumuman itu, ia mengatakan bahwa mereka harus kembali ke negeri mereka, ke kota mereka, yaitu Yerusalem, dan membangun kembali bait suci. Karena apa, Dede? Karena Allah memegang kendali atas segala sesuatunya. Allah mengendalikan
menggerakkan hati Kores untuk mengatakan itu. Allah sudah mempersiapkan umatnya untuk kembali ke kota Yerusalem. Dan Kores mengatakan agar mereka kembali ke kota mereka. Tetapi tidak hanya itu adik-adik. Kores juga memberikan kepada mereka segala sesuatu keperluan yang mereka butuhkan untuk kembali ke Yerusalem. Kores memberikan emas, perak, dan barang-barang yang lain yang mereka butuhkan untuk membangun bait suci. Nah, Raja Kores mengeluarkan segala sesuatu yang telah Raja Nebukadnezar yang telah mengambil segala yang dipunya oleh bait Allah. Kores mengembalikan kepada umat Allah, mengembalikan kepada orang-orang Yahudi untuk dibawa ke Yerusalem. Dan ketika mereka pergi ke Yerusalem, mereka membawa semuanya. Mereka mempersiapkannya, membuat daftar apa saja yang diperlukan. Dalam daftar itu ada 5.400 perak, emas, mangkuk, bokor, dan keperluan yang lain, dan perlengkapan untuk bait Allah. Dan mereka membawanya ke Yerusalem. Ketika mereka pergi ke Yerusalem, mereka dipimpin oleh 2 orang, yaitu Zerubabel dan Yesua. Setelah mereka tiba di kota mereka sendiri-sendiri, mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka memuji nama Tuhan, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan mereka mempersembahkan persembahan berupa uang, makanan, minyak untuk membangun bait suci kembali. Ketika fondasi bait suci sudah diletakkan, mereka berkumpul adik-adik, berkumpul dalam satu posisi untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan yang dipimpin oleh para imam. Mereka bersorak-sorak, memuji, meniupkan sangkakala, meniupkan kecapi. Semua mereka bersuka cita. Perayaan itu sangatlah meriah adik-adik. Mereka bersorak-sorak, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya untuk orang Israel, seperti yang terdapat dalam kitab Esra pasal yang ketiga ayat 11b. Mereka bersuka cita, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Allah begitu baik kepada mereka. Allah mengembalikan mereka ke tanah air mereka. Mereka tahu bahwa mereka menaati Allah yang penuh kasih, penuh kuasa, berdaulat, dan setia. Sehingga mereka, atas ucapan syukur mereka memuji nama Tuhan, bersorak-sorai, menyembah nama Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih arti berdaulat? Ya, berdaulat adalah Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Seperti tadi, Allah berdaulat atas Kores. Dia menggerakkan hati Kores untuk agar umatnya kembali, mengatakan untuk agar umatnya kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, begitupun juga dengan kita. Kita juga menaati Allah yang penuh kasih, penuh kuasa, berdaulat,
berdaulat dan setia, sama dengan orang-orang Israel tadi. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik menaati Allah yang penuh kasih, berdaulat, penuh kuasa, dan setia? Itu adik-adik merasa senang ya adik-adik? Apa sih yang harus kita lakukan atas ucapan syukur kita, atas kebaikan kita kepada Tuhan? Dengan cara berfirman, membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dan kekuatan agar kita dapat seterusnya dan selamanya menaati Allah. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur untuk Allah yang penuh kasih, penuh kuasa, berdaulat, dan setia kepada kita. Kita juga harus selalu menaati Allah. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami setiap hari. Terima kasih Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan kekuatan agar kami terus berjalan dalam ketaatan kepada Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan hari ini. Kita perlu mengingat bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang penuh kasih, berdaulat, penuh kuasa, dan setia. Kita dapat meminta pertolongan kepada Allah untuk diberikan hikmat dan kekuatan untuk selalu menaati Allah. Nah, sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Dah.